Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan Bu Ebe pada materi Pembinaan Olimpiade Sains Dava Bidang Studi Sains kelas 6. Yuk kita perhatikan. Tujuan: memberikan penjelasan soal per soal supaya anak-anak yang masuk semifinal lebih paham, karena ini dilengkapi dengan pembahasan. Soal pertama, percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok ... A. Panjang dan waktu. B. Panjang dan suhu. C. Massa dan waktu. D. Massa dan suhu. Nih, percepatan. Kita lihat pembahasannya. Untuk mengetahui suatu besaran turunan diturunkan dari mana, kita harus mengetahui satuan dari besaran turunan tersebut. Percepatan mempunyai satuan meter per sekon kuadrat. Meter, M, adalah satuan panjang, sedangkan sekon atau S adalah satuan waktu. Sehingga percepatan diturunkan dari besaran panjang dan besaran waktu. Jadi, percepatan diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Option A yang betul. Soal berikutnya. Nabila meneliti sifat 4 zat di laboratorium. Dari hasil penelitiannya, sifat gas yang benar adalah, kita lihat apa saja sifat zat itu: bentuk tetap, volume tetap, massa tetap, mudah dimampatkan, dapat mengalir. Untuk option A, bentuk tidak, katanya tidak tetap, volume tidak tetap, massa tetap, mudah dimampatkan ya, dapat mengalir ya. Yang untuk B, bentuk tetap ya, volume tetap ya, massa tetap ya, mudah dimampatkan tidak, dapat mengalir tidak. Untuk C, bentuk tetap tidak, volume tetap tidak, massa tetap, volume tetap ya, massa tetap ya, mudah dimampatkan tidak, dapat mengalir ya. Untuk option D, bentuk tetap ya, volume tetap tidak, massa tetap ya, mudah dimampatkan ya, dapat mengalir tidak. Kita lihat mana di antara option A, B, C, dan D ini yang benar, yang termasuk sifat gas. Kita lihat pembahasannya. Pembahasan. Jarak antar partikel gas sangat berjauhan, sehingga gaya tarik-menarik antar partikel sangat lemah. Oleh karena itu, bentuknya tidak tetap, tetapi mengikuti wadah yang ditempati. Bentuk gas tidak tetap. Volumenya juga tidak tetap, karena tergantung wadahnya. Besar, besarlah volume. Kecil, kecillah volumenya. Tetapi memenuhi ruang yang ditempati. Volume gas dapat dimampatkan, bisa diperkecil, juga dapat diekspansi atau diperbesar. Gas juga dapat mengalir. Yang selalu tetap adalah massanya atau massa gas. Jadi sifat gas yang benar adalah opsi A. Soal berikutnya. Perhatikan 4 kegiatan yang berkaitan dengan perubahan wujud berikut. 1. Air sirup disimpan oleh Satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es. 2. Uap hasil rebusan daun cengkeh diembunkan. 3.
Mentega diletakkan pada wajan panas untuk menumis sayuran. 4. Harum kapur barus tercium Siti ketika masuk ke kamar mandi. Jenis perubahan wujud yang melepaskan kalor pada kegiatan tersebut ditunjukkan pada nomor titik-titik. 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4. Kita lihat pembahasannya. Perhatikan bagan berikut. Perubahan wujud dari rapat ke renggang, cair, menguap, menyublim, merupakan perubahan wujud yang menyerap kalor. Sedangkan perubahan wujud dari renggang ke rapat, membeku, mengembun, deposisi, merupakan perubahan wujud yang melepas kalor. Nah, sekarang kita periksa satu persatu pernyataan di atas. Kita lihat dulu. Padat menjadi cair, mencair. Ini ya perubahannya. Ini berarti tanda panah biru ini adalah menyerap kalor. Cair menjadi gas, menguap. Padat menjadi gas, menyublim. Ini yang biru-biru, melepas kalor. Maaf, yang biru-biru menyerap kalor. Sedangkan yang tanda merah itu adalah melepas kalor. Cair menjadi padat, membeku, melepas. Gas menjadi padat, deposisi, melepas. Gas menjadi cair, mengembun, melepas. Ya, ini yang lepas tanda merah, membeku, mendeposisi, mengembun. Kalau menyerap, mencair, menguap, menyublim. Kita lihat pembahasannya selanjutnya. 1. Air sirup disimpan oleh Satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es, berarti membeku dong. Membeku apa tadi? Melepas kalor. Uap hasil rebusan daun cengkeh diembunkan, mengembun, berarti melepas kalor. Mentega diletakkan dalam wajan panas untuk menumis sayuran. Ini mencair, mentega kan padat. Letakkan ke dalam wajan panas, dia akan cair. Berarti dia menyerap kalor. Harum kapur barus tercium Siti ketika masuk kamar mandi. Ini menyublim karena padat berubah menjadi uap atau gas. Nih, aromanya yang tercium kan? Berarti dia menyerap kalor. Jadi, perubahan wujud yang melepaskan kalor pada kegiatan tersebut ditunjukkan pada nomor 1 dan 2. Nih, membeku dan mengembun. Soal nomor 4. Air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit sama dengan titik-titik. A. 80 derajat Fahrenheit, B. 112 derajat Fahrenheit, C. 144 derajat Fahrenheit, D. 176 derajat Fahrenheit. Kita lihat pembahasannya. Suhu awal dan suhu akhir harus dicari terlebih dahulu, kemudian dicari selisihnya. Nih, suhu awal 9/5 kali 20 tambah 32. 32 nih suhu nolnya Celcius, bagi Fahrenheit itu 32 derajat Fahrenheit. Berarti didapat 36 ditambah 32, 68 dapatnya. Suhu akhir 9/5. Ini antara Fahrenheit sama Celcius ya. 9 untuk Fahrenheit, 5 untuk Celcius.
dikali 100 ditambah 32. 180 ditambah 32. 32 ini suhu dasarnya Fahrenheit. Berarti suhu akhirnya didapat 212 Fahrenheit. Nah, ini yang suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Berarti 212 dikurang 68 didapat 144. Dengan demikian, perubahan suhunya adalah perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit sama dengan 144 derajat Fahrenheit. Option C. Perhatikan tabel. Larutan 1, 2, 3, dan 4. Perubahan warna indikator lakmus merah setelah dicelupkan lakmus merah, kemudian dan perubahan warna indikator setelah dicelupkan ke lakmus biru. Larutan 1 merah, biru. Larutan 2 berubah menjadi merah, maksudnya tetap merah, yang dicelupkan ke lakmus biru menjadi merah. Larutan 3 dicelupkan ke lakmus merah jadi biru, dicelupkan ke lakmus biru tetap biru. Larutan keempat dicelupkan ke lakmus merah tetap merah, dicelupkan ke lakmus biru menjadi merah. Larutan yang bersifat asam ya, ditunjukkan oleh nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Kita lihat pembahasannya. Larutan asam akan memerahkan lakmus, baik lakmus merah maupun lakmus biru. Sedangkan larutan basa akan membirukan lakmus, baik lakmus merah maupun lakmus biru. Asam menjadi merah, basa menjadi biru. Karena tadi diminta asam, berarti merah. Jadi larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4, option D. Soal berikutnya. Perhatikan contoh peristiwa. 1. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. 2. Pagar besi yang berkarat. 3. Kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. 4. Buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Perubahan fisika ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Kita lihat pembahasannya. Simak pembahasan berikut. Perubahan fisika adalah perubahan yang bersifat reversibel, bisa kembali ke zat asal atau zat asal tidak mengalami perubahan. Sedangkan perubahan kimia bersifat irreversibel, tidak bisa kembali menjadi zat semula atau dia akan menjadi zat baru. Mari kita cek satu persatu dari 4 pernyataan di atas. 1. Kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Zat kayu masih tetap sama, dia tetap masih kayu disebut, tidak berubah. Ini disebut dengan perubahan fisika. Yang kedua, pagar besi yang berkarat. Zat karat sama sekali berbeda dengan zat besi, makanya dia disebut dengan perubahan kimia. Yang ketiga, kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil. Meski dipotong kecil-kecil, kertas tetap kertas, dia tidak berubah. Ini disebut dengan perubahan fisika. Kecuali kalau kertas dibakar ya, dia menjadi abu, itu perubahan kimia. Nomor 4. Buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk. Buah yang busuk tidak mungkin diubah menjadi buah segar lagi. Dia akan ini disebut dengan perubahan kimia. Jadi perubahan fisika ditunjukkan oleh angka 1 dan 3, option B.
B. Perhatikan gambar. Nih. Di sini ada neutron, ada proton, ada elektron. Nih, P kasih simbol yang hitam-hitam ini dikasih simbol Q, yang tidak hitam ini dikasih simbol R. P, Q, dan R secara berturut-turut diidentifikasikan sebagai titik-titik A. Neutron, proton, dan elektron. B. Proton, elektron, dan neutron. C. Elektron, proton, dan neutron. D. Neutron, elektron, dan proton. Kita lihat pembahasannya. Struktur atom terdiri dari inti atom dan partikel yang mengelilingi inti. Partikel yang mengelilingi inti bermuatan negatif yang disebut elektron. Sedangkan inti terdiri partikel bermuatan positif yang disebut proton, yaitu dilambangkan Q, dan partikel netral yang disebut neutron itu dilambangkan R. Ini yang hitam tadi Q, proton, R itu yang bulat-bulat gak ada hitamnya dalamnya. Jadi P, Q, dan R secara berturut-turut adalah elektron paling luar, kemudian proton yang hitam, dan neutron yang tidak dikasih hitam-hitam. Opsinya C. Soal berikut. Perhatikan contoh zat. 1. Kopi. 2. Tembakau. 3. Teh. 4. Rokok. Zat yang mengandung nikotin ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A. 1 dan 3. B. 1 dan 4. C. 2 dan 3. D. 2 dan 4. Kita lihat pembahasannya. Kandungan zat kimia alami pada bahan berikut adalah kopi, kafein, tembakau, nikotin, bahan dasar rokok, teh, katekin, rokok, jelas bahannya dari tembakau toh, nikotin. Jadi zat yang mengandung nikotin ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. Tembakau dan rokok. Opsinya D. Soal berikut. Perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan proses pembuatan garam menjadi terhambat. Pembentukan kristal garam dari air laut membutuhkan sinar matahari yang cukup. Metode pemisahan campuran garam dari air laut adalah A. Evaporasi, B. Distilasi, C. Filtrasi, D. Sublimasi. Kita lihat pembahasannya. Pada pembuatan garam, air laut dialirkan ke tambak garam. Air laut tersebut dibiarkan terpapar sinar matahari sehingga seluruh air menguap dan yang tertinggal hanya garam. Garam inilah yang dipanen oleh petani garam. Termasuk yang manakah proses pemisahan campuran air dan garam tersebut? Mari kita simak kembali keterangan berikut ini. Evaporasi, penguapan, yaitu pemisahan campuran melalui proses penguapan langsung, contoh pembuatan garam dari air laut. Distilasi, penyulingan, yaitu pemisahan campuran berdasarkan titik didih, contoh pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi dari minyak mentah. Filtrasi, penyaringan, yaitu pemisahan campuran berdasarkan ukuran partikel, contoh penyaringan santan dan kelapa. Santan kelapa. Sublimasi, pemisahan campuran berdasarkan zat yang bisa mengalami sublimasi, contoh pemisahan campuran kapur barus dan pasir. Jadi, metode pemisahan campuran garam dari air laut adalah evaporasi. Option A. Soal nomor 10.
Kapal pengangkut barang beratnya dalam keadaan kosong 16.000 Newton akan mengangkut beban barang yang beratnya 14.000 Newton serta beberapa orang termasuk penumpang dan anak buah kapal atau ABK. Kapal dapat berlayar dengan aman jika volume lambung kapal yang berada di bawah permukaan air 4,2 meter kubik. Ini ada kubiknya ya nak. Berat rata-rata satu orang penumpang 600 Newton. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Dan percepatan dalam satuan SI ya, satuan standar nasional itu 10 meter per sekon kuadrat. Jumlah orang yang dapat ikut kapal paling banyak adalah A. 10 orang, B. 15 orang, C. 20 orang, D. 35 orang. Kita lihat pembahasannya. Ini pembahasan, kita hitung berat dulu. Misal banyak penumpang adalah N, berat kapal dan penumpangnya dalam Newton adalah W sama dengan ditambah 14.000 ditambah N kali 600 sama dengan ini tambah ini sama dengan 30.000 ditambah 600 N, 600 dikali N. Kemudian volume lambung kapal yang tercelup adalah 4,2 meter kubik. Agar kapal dapat berlayar dengan aman, tidak tenggelam, maka gaya Archimedes atau gaya ke atas kapal harus lebih besar dari gaya beratnya. Ini gaya lebih besar daripada beratnya. Ini P tadi yang 1000 tadi dikali dengan 10 dikali dengan volume lambung harus lebih besar dari berat. Jadi 1000 dikali 10 dikali 4,2 nih volumenya. Oke, W-nya tadi adalah 30.000 ditambah 600 N. Didapat 42.000 lebih besar dari 30.000 ditambah 600 N. 42.000 dikurang 30.000 dapat 12.000. Harus lebih besar daripada 600 N. Nah, N lebih kecil dari 20. Dari mana? 12.000 dibagi 600. Didapat jumlah orangnya tidak lebih besar daripada 20 orang atau maksimalnya 20 orang.